Hello Mina, One Piece chapter 1088 telah rilis dengan judul Pelajaran Terakhir. Judul kali ini sepertinya mengacu kepada Koby, di mana pada flashbacknya Garp mengajarkan sebuah kisah yang justru kisah itu ternyata mirip dengan kondisi Garp saat ini. Chapter diawali dengan sebuah color split dari serial One Piece live action. Kita bisa melihat Monkey D. Luffy, Roronoa-Zoro, Usopp, Sanji, dan Nami di bagian depan dalam pose bertarung mereka. Dan di bagian sampul menampilkan wajah dari Shanks, Koby, Buggy, Kuro, Garp, Mihawk, Arlong, dan Don Krieg. Kemudian tertulis kalimat Tomorrow Studio X Netflix. Chapter 1088 dimulai dengan menampilkan flashback di Marineford lama. Diperlihatkan Monkey D. Garp sedang mengajar kelas marinir baru, dan salah satu muridnya yaitu Koby yang mendapatkan pelajaran pertamanya. Dia memiliki penampilan yang masih cupu saat masih bocil. Kemudian Garp mengajukan pertanyaan kepada semua marinir baru. Pertanyaannya adalah, bagaimana jika satu bayi dan satu orang tua terdampar di sebuah pulau dan hanya memiliki satu rakit yang hanya dapat memuat dua orang? Apa yang akan kau lakukan? Dan kemudian Koby menjawab, aku yang akan turun dari rakit agar keduanya bisa selamat. Mendengar itu, Monkey D. Garp justru melempar kapur ke arah Koby. Kau salah, bodoh. Lebih baik meninggalkan kakek tua itu karena hidupnya tidak lama lagi. Lalu kemudian Garp kembali melanjutkan, mengapa kalian semua menjadi marinir? Bukankah itu untuk melindungi masa depan manusia? Kalau begitu, kalian memiliki lebih banyak masa depan daripada orang tua itu. Jadi kalian dan sang bayilah yang harus terus hidup. Setelah Monkey D. Garp memberikan pelajaran, Garp justru dimarahi oleh instruktur Angkatan Laut. Dia meminta Garp untuk tidak pernah mengajarkan hal seperti itu lagi, karena setiap nyawa itu sama pentingnya. Namun, Garp memiliki pendapat yang berbeda. Dia berkata, masa depan anak muda itu tidak terbatas. Kemudian kita beralih ke flashback lain, tepatnya di Pulau Amosondili, setelah insiden buah Hancock beberapa hari yang lalu. Yonko Kurohige setuju untuk meninggalkan Pulau Amosondili, namun dia akan membawa 800 marinir dan sebuah kapal perang bersamanya. Vice Admiral Yamakaji hanya berdiri dan menonton, karena markas Angkatan Laut tidak memberikan izin untuk melawan Yonko. Namun Koby justru maju dan menawarkan Kurohige agar membawanya saja sebagai ganti dari 800 Angkatan Laut. Vice Admiral Yamakaji pun mengizinkan Koby melakukannya, karena Koby adalah salah satu anggota SWORD. Kembali ke timeline saat ini, semua orang yang ada di kapal perang milik Garp berusaha menembak tangan raksasa yang merupakan kekuatan buah iblis dari Avalo Pizarro yang sedang mengarahkan tangannya ke kapal. Di kapal itu berisi para angkatan laut, anggota SWORD, dan tawanan yang telah dibebaskan dari Pulau Hachinosu. Namun, upaya yang mereka lakukan tidak bisa menghentikan lengan raksasa Pizarro. Kemudian, salah satu marinir angkatan laut memberikan komando kepada semua orang yang ada di kapal agar bersiap-siap untuk menyelamatkan diri. Sementara itu, di sisi lain, Koby mengatakan, jika tangan itu sampai jatuh mengenai kapal perang angkatan laut, maka ratusan nyawa akan... Apa yang harus kita lakukan, Wakil Admiral Garp? Kemudian sambil rebahan, Garp berkata, kalian bertiga bisa menyelamatkan mereka. Kemudian Monkey D. Garp memberikan perintah kepada masing-masing dari mereka. Di saat Garp akan membuat celah untuk mereka, Koby harus menghancurkan tangan raksasa itu. Setelah itu, Grass harus melindungi kapal perang dari puing-puing bebatuan yang jatuh. Dan Helmeppo harus melindungi Koby dan juga Grass. Garp melanjutkan perkataannya, tapi kalian harus bisa membuat keputusan dengan cepat. Setelah mendengar perintah itu, kemudian ketiganya langsung bergerak sesuai instruksi. Para kroco bajak laut Kurohige mentertawakan apa yang Koby, Helmeppo, dan Grass lakukan. Menurut para kroco, mereka tidak bisa melakukan apapun tanpa Monkey D. Garp.
Kemudian Grass bertanya kepada Kobe. Dia bilang, "Kau akan menghancurkannya? Apakah kau memiliki bom atau sejenisnya?" Kobe lalu menjawab bahwa dia tidak mempunyainya. "Tapi aku akan coba apa yang bisa aku lakukan." Grass kembali mengatakan, "Yang bisa kau lakukan, kau akan melawan tangan yang bisa menghancurkan kapal perang." Sementara itu, Kroco bajak laut Kurohige menembaki mereka. Helmeppo berusaha memblokir peluru dengan pedangnya, tapi Helmeppo terkena sebuah ledakan. Di sisi lain terlihat Monkey D. Garp yang sudah berdiri di hadapan Kuzan. Lalu Kuzan mengatakan, "Kau pikir kau mau kemana dengan luka separah itu?" Mendengar itu, Garp justru mengatakan, "Ini cuma goresan kecil." Kuzan membalas perkataan Garp dengan berkata, "Padahal tadi aku mulai khawatir padamu." Seketika itu juga Garp langsung bergerak dengan cepat. Kuzan yang nampak terkejut tidak sempat berbuat apa-apa. Dan satu pukulan Garp mampu membuat Kuzan rebahan di tanah. Kemudian Garp terus melompat menuju ke arah tengkorak. Pizarro yang melihatnya hanya bertanya-tanya, kenapa Garp menuju ke sini? Sebelum terkena serangan, Pizarro sempat mengatakan, "Apakah kau tidak peduli dengan apa yang akan terjadi pada kapalmu?" Dan akhirnya Garp melepaskan tinjunya ke arah tengkorak Pulau Hachinosu, Galaxy Divide. Kita tahu saat ini Avalo Pizarro sedang menjadi Pulau Hachinosu, dan tengkorak pulau itu adalah kepala dari Avalo Pizarro. Kita bisa menyaksikan bagaimana Monkey D. Garp menggunakan serangan besarnya yang membuat tengkorak pulau terbelah menjadi dua dan membuat tubuh asli Avalo Pizarro terluka parah dan mengucurkan darah di bagian kepalanya. Sementara itu, kita juga bisa melihat Grass dan juga Kobe yang sedang mendekat ke tangan raksasa. Kobe berkata, "Aku akan memenuhi ekspektasimu." Di panel selanjutnya, setelah Pizarro menerima pukulan dari Garp, ternyata dia belumlah tumbang. Dia berkata, "Bajingan kau, jangan kira aku akan kalah hanya dengan satu pukulan saja." Kemudian dia mencoba mengayunkan tangannya ke bawah untuk menghancurkan kapal sebagai upaya balas dendamnya. Di panel selanjutnya kita kembali diperlihatkan sebuah flashback di mana terdapat percakapan antara Garp dan Helmeppo. Garp yang menyadari jika Kobe berhasil berkembang dengan sangat cepat, tapi dia memiliki jumlah luka yang tidak normal pada bagian tangan dan bahunya. Helmeppo mengatakan kepada Kobe bahwa dia tidak ingin memberitahu siapapun. Tetapi faktanya Kobe tahu dia memiliki keterampilan bertarung di bawah rata-rata orang normal. Jadi untuk mengimbanginya dia perlu berlatih antara 100 sampai 200 kali lebih keras dari orang lain. Helmeppo juga mengatakan bahwa Kobe telah berlatih secara rahasia setiap malam dengan meninju tas kapal perang atau samsak kapal perang seperti yang pernah dilakukan oleh Garp di masa lalu. Kemudian berpindah ke momen lain. Saat ini menampilkan Monkey D. Garp yang sedang tersenyum sambil mengingat semua pelatihan itu. Para kroco sedang mentertawakan Kobe dan mereka berkata, "Jangan bilang dia mau menghentikan tangan raksasa itu." Kroco bajak laut juga mengatakan gelar pahlawan sepertinya sudah membuatnya gila. Sementara itu, Kobe sudah bersiap untuk menyerang tangan raksasa itu. Di momen yang sama terlihat kepanikan teman-temannya yang berada di pulau dan orang-orang yang berada di kapal sudah bersiap untuk melompat ke laut. Begitu juga dengan Pizarro yang mengatakan, "Lihatlah baik-baik, aku akan menghancurkan kapal tempurmu dan aku akan menyaksikan pemandangan mengerikan dari angkatan laut menjerit menuju kematian mereka. Dan jika ada yang kabur ke laut, mereka akan langsung dibukukan oleh Kuzan." Dan terlihat Kobe yang sedang membulatkan tekadnya bahwa dia bisa melakukannya. Dan di halaman ganda terlihat Kobe dengan begitu epiknya berhasil menghancurkan tangan raksasa tersebut dengan tinjunya yang bernama Honesty Impact. Terlihat tangan raksasa Avalo Pizarro terbelah menjadi dua. Ini mah udah fix. Sepertinya Kobe yang akan mewarisi tekad dari Monkey D. Garp. Melihat Kobe berhasil menghancurkan tangan itu, para marinir menyoraki Kobe dengan berkata,
kau luar biasa." Sedangkan Helmeppo berkata, "Apa kau serius?" Grass dengan wajah kesalnya berkata, "Sejak kapan kau punya kekuatan seperti ini?" Dan Monkey D. Garp sepertinya dia memang telah yakin bahwa Kobe bisa melakukannya, sehingga ekspresi yang diperlihatkannya hanya tertawa bahagia. Para kroco bajak laut dibuat sangat terkejut melihat kejadian itu. Dan ya, lagi-lagi Avalo Pizarro hanya bisa berteriak kesakitan. Malang sekali nasib Pizarro pada chapter kali ini. Mungkin dia bisa diibaratkan sebagai samsak tinju kali ya, karena merasakan nikmatnya pukulan dari seorang guru dan murid. Kemudian, Grass menggunakan teknik yang disebut Flyness. Dia membuat jaring tanah liat raksasa untuk menghentikan batu yang berjatuhan dan menyelamatkan kapal perang. Helmeppo dan Grass berakhir dengan selamat di kapal perang. Kemudian Garp menghubungi dan berbicara dengan semua orang di kapal perang. Dengan denden musi, Garp berkata, "Misi penyelamatan Kapten Kobe telah berhasil dilakukan." Kemudian perwira angkatan laut mengatakan, "Cepatlah kembali ke sini, Wakil Admiral Garp." Namun, Garp justru memberi perintah agar kalian semua pergilah dari Pulau Hachinosu sekarang juga. Di momen itu, Kobe memerintahkan Grass untuk memutar haluan kapal. Kemudian, Garp melanjutkan, "Peristiwa ini suatu saat akan diingat sebagai ancaman bagi semua bajak laut. Sekarang, majulah. Kalian semua adalah masa depan angkatan laut." Scene berpindah pada halaman ganda. Kita diperlihatkan Monkey D. Garp yang tergeletak di tanah dengan bilah es yang tertancap di dadanya. Dia dikelilingi oleh komandan Titan bajak laut Kurohige, yaitu Shiryu, San Juan Wolf, Avalo Pizarro, Pascal Shot, dan juga Kuzan. Terlihat Monkey D. Garp yang masih bisa tertawa saat es mulai menyebar dari lukanya. Dan kita bisa melihat wajah Kuzan, tetapi matanya tersembunyi, sehingga membuat ekspresinya tidak diketahui. Di panel terakhir, kita diperlihatkan kapal perang angkatan laut yang sudah sampai di Pulau Egghead. Ini berarti Kizaru dan salah satu Gorosei, yaitu Saint Jai Garcia Saturn, juga ada di kapal tersebut. Tentunya pada chapter-chapter berikutnya akan menjadi semakin menarik, karena di panel akhir narator menjelaskan jika panggung pertunjukan akan kembali ke pulau masa depan. Oke, mungkin segitu aja pembahasan di chapter 1088 kali ini. Untuk minggu depan, Manga One Piece libur. Oke, cukup sekian, bye-bye.